Gabungan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan baju bekas impor di dermaga Kalimas Jalan Perak Utara, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 103 balpres senilai 515 juta rupiah diamankan dari 3 sopir yang hendak mengangkut barang tersebut ke Malang untuk memenuhi kebutuhan pasar menjelang Lebaran. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima petugas mengenai kedatangan sejumlah balpres dari Makassar yang baru saja tiba di dermaga Kalimas. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti. Hingga akhirnya, petugas berhasil mengamankan 3 pelaku yang berperan sebagai sopir pengangkut balpres. Selain itu, petugas juga menyita 3 kontainer yang digunakan untuk membawa baju bekas impor tersebut. Hasil pengembangan penyelidikan mengungkap bahwa upaya penyelundupan ini dilakukan oleh pengurus CV Renaldi Trans berinisial N dan R. Keduanya diketahui telah lama menjalankan bisnis ilegal ini. Dari penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa baju bekas impor tersebut akan dikirim ke Malang sebelum akhirnya dijual secara eceran di berbagai pasar. Hal ini dikarenakan menjelang Lebaran, permintaan baju bekas impor ini mengalami peningkatan yang signifikan. Baik Mbak, ini terkait pengungkapan barang ilegal, barang bekas ini memang diawali informasi yang didapat oleh tim intelijen kami, sehingga berdasarkan informasi ini maka dikembangkan dengan tim Pomal maupun tim yang ada di Lantamal ini untuk mengecek situasi lokasi, dan ternyata memang didapati betul adanya barang ilegal berupa balpres yang dipindahkan ataupun terjadi transfer dari sebuah kontainer kepada beberapa truk yang nantinya akan digeser sesuai dengan alamat tujuan yang tidak terlalu jelas inisialnya, karena dialamatkan hanya Malang begitu saja. Dan tentunya ini barang-barang yang menjadi temuan ini tidak ada dokumen-dokumen yang sah, dan sesuai dengan aturan perundangan maupun yang ada di Kementerian Perdagangan, sebenarnya ini adanya balpres ini merugikan terkait adanya penyelundupan yang berdampak pada industri tekstil yang ada di lokal ini. Karena apa? Kalau barang-barang ini masuk sehingga dijual ke bebas umum, maka dia sangat murah sehingga akan mematikan usaha lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua juga sebenarnya ini berdampak kekhawatiran terkait kesehatan. Kita tidak tahu bahwa baju barang bekas ini bekas siapa dan dari mana, mungkin di sananya itu mungkin orang yang sakit atau apa, kita tidak tahu. Hanya tahunya dibungkus rapi dan diedarkan masyarakat. Ini juga kemungkinan berdampak kesehatan bagi mungkin orang yang memakai karena tidak tahu asal usul riwayatnya. Ini kami dapatkan di Pelabuhan Kalimas yang ada di Sungai Kalimas ini. Di situ kan merupakan pelabuhan niaga tradisional. Kalau pelabuhan yang bongkar muat peti kemas ada di Pelindo. Namun ini dari pelabuhan peti kemas didorong digeser menggunakan kontainer dan dibongkar di Pelabuhan Kalimas untuk didistribusikan ke tempat yang selanjutnya. Ini total berapa ini Nan? Untuk hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim kami ada 103 bal pres. Kemungkinan satu balpres itu beratnya bisa ya kurang lebih hampir 50 sampai 70 kilo. Kalau di dalamnya kalau dibongkar mungkin 80 sampai 100 pieces baju, celana, kaos dan sebagainya. Karena bercampur, tidak ada
khusus yang celana, ini baju, enggak, semuanya dicampur jadi satu, lalu dibongkar satu-satu, mungkin ya antara 80 sampai 100 pieces lebih bisa saja, karena satu bal ini sangat berat. Demikian Pak. Dan salah satu tugas pokok Lantamal ini adalah operasi keamanan laut. Tentu kami mengembangkan strategi pool data yang dilakukan oleh staf intelijen kami maupun tim intel kami, baik itu di perairan maupun pesisir maupun di pelabuhan, dan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Begitu kami menemui adanya informasi, maka akan kami tindak. Itu yang kami laksanakan atau strategi yang kita kerjakan untuk menekan adanya tingkat pelanggaran ilegal di wilayah perjalanan. Penggagalan penyelundupan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang ketentuan impor pakaian bekas yang bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta mencegah risiko kesehatan bagi masyarakat.